Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hada li hada wa ma kunna linahtadiya hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini tidak terasa kita sudah masuki ke edisi ke-12 dari Ramadan-Nomic yang diselenggarakan oleh Institute of Islamic Economic Studies, yang pada intinya bahwa Ramadan-Nomic ini diselenggarakan untuk sama-sama memperkuat risalah Islam dalam bidang ekonomi. Salawat salam selalu tersurah limpahkan ke Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat rahmatnya lah kita, berkat perantaranya lah kita bisa menikmati nikmat Islam, nikmat iman pada hari ini. Alhamdulillah, terima kasih Mas Amrullah yang sudah berkenan untuk mengisi Ramadan-Nomic di seri ke-12 ini. Ini penting untuk kita diskusikan bersama tentang bagaimana pembangunan ekonomi Islam ini, konstruksi ekonomi Islam ini. Ini nanti akan dibahas banyak oleh Mas Amrullah. Pada Mas Amrullah, bisa dipersilakan Mas, bisa dimulai. Monggo Mas Amrullah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat, rahmat, dan karunia-Nya, sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan kekuatan untuk melanjutkan serial diskusi kita pada ini. Salam dan salawat tak lupa kita doakan, kita kirimkan atas junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga keselamatan menyertai beliau, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan sampai kepada kita yang masih istiqomah menjalankan ajaran. Baiklah, terima kasih Mas Faniar yang sudah mempersilahkan untuk memberikan atau memantik sedikit diskusi ya. Dan malam hari ini dengan tema bertajuk Islam dan Pembangunan Ekonomi, atau kalau judulnya saya balik menjadi Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Islam. Teman-teman sekalian yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini kita akan sedikit membicarakan mengenai tema ini sedikit banyak, ya, pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam. Ada pun beberapa topik yang akan kita bahas kurang lebih mengenai konsep pembangunan secara umum, apa sih pembangunan itu. Kemudian nanti ada lebih spesifik pembangunan ekonomi. Kemudian setelah kita mengetahui gambaran besar gitu ya, mengenai konsep pembangunan secara umum yang uh, selama ini secara konvensional gitu ya diterima atau diterapkan di dunia, kita akan kemudian memasuki diskusi mengenai bagaimana pembangunan dalam pandangan Islam itu sendiri. Apakah sama atau berbeda atau bahkan bertentangan, ataukah apakah ada kemiripan antara pembangunan dalam pandangan umum atau bisa kita katakan di sini pandangan konvensional dibandingkan dengan pandangan Islam. Nanti kemudian spoiler aja ya, akan ditemukan bahwa terdapat perbedaan filosofis ya, ada pembangunan Islam dan pembangunan konvensional. Kemudian nanti berefek kepada pembangunan teori, kemudian konsep-konsep dan strategi untuk mencapai pembangunan dalam pandangan Islam. Tentu karena terdapat perbedaan, maka akan melahirkan kritik-kritik, mengingat konsep pembangunan yang mapan dan banyak diterima hari ini adalah pembangunan secara umum yang konvensional, maka pembangunan dalam pandangan Islam kemudian, atau dalam hal ini
akademisi-akademisi Muslim atau yang concern terhadap ilmuwan-ilmuwan yang concern terhadap teori pembangunan dalam Islam, kemudian memberikan kritik terhadap uh, apa namanya konsep pembangunan yang dipahami secara umum, lalu kemudian memberikan tawaran bagaimana membangun konsep pembangunan dalam Islam tersebut, bagaimana bangunan atau pemahaman pembangunan dalam pandangan Islam dengan tawaran. Nah, itu kurang lebih gambarannya. Nah, masuk kepada slide pertama, kita akan membahas mengenai pembangunan. Apa sih pembangunan itu? Nah, mengutip dari Pitt dan Harwick tahun 2015 mengatakan bahwa development means making a better life for everyone. Pada dasarnya, pembangunan itu adalah membuat atau menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi setiap orang. Jadi ya pada dasarnya itu dari yang tadinya susah, hidup susah gitu ya, menjadi lebih gampang, yang tadi miskin jadi baik, sejahtera, yang tadinya tidak berpendidikan, tidak sekolah, tidak pernah mengenyam pendidikan, kemudian mendapatkan akses yang lebih baik terhadap pendidikan, begitu dengan akses terhadap kesehatan, dan lain sebagainya. Jadi meningkatkan kualitas kehidupan setiap orang itu adalah pembangunan. Nah, jika pembangunan dipahami seperti itu, teman-teman sekalian, maka sebetulnya menurut Chapter sebetulnya hampir sulit kita ditemukan perbedaan antara uh, apa namanya uh, opini mengenai apa sih tujuan dari pembangunan. Jadi antara pandangan umum dengan dalam hal ini kalau kita katakan konvensional dengan pandangan Islam atau sistem sosial manapun sebetulnya itu menginginkan bahwa atau menyatakan bahwa tujuan dari pembangunan adalah to promote human well-being. Jadi tujuannya adalah mencapai kesejahteraan. Itu tadi yang membuat making a better life for everyone, buat hidup setiap orang menjadi lebih baik sehingga mencapai yang namanya human well-being atau kesejahteraan ya gampangnya. Nah, akan tetapi menurut Capra kemudian bahwa perbedaan di sini walaupun tadi ya walaupun semua sistem sosial menganggap bahwa tujuan dari pembangunan adalah untuk menciptakan kesejahteraan sosial, kan tetapi dalam hal ini pandangan-pandangan atau apa namanya sistem nilai atau masyarakat yang ada itu memiliki definisi yang berbeda mengenai apa sih yang dimaksudkan dengan real well-being itu, apa sih sebetulnya yang dimaksudkan dengan kesejahteraan itu yang sebenarnya. Nah, dalam hal ini kalau kita berbicara mengenai Islam dan konvensional, nah dalam hal ini Islam dan konvensional atau kalau kita generasi dari Barat, kita Islam dan Barat itu memiliki pandangan yang berbeda mengenai apa yang dimaksudkan dengan kesejahteraan tersebut. Begitupun dengan strategi untuk menciptakan dan apa namanya dan merealisasikan dan membuat itu menjadi sesuatu yang sustain berkelanjutan gitu ya, itu strategi akan berbeda karena perbedaan definisi itu tadi, perbedaan pemahaman tadi. Akan tetapi sampai pada poin ini bisa dikatakan bahwa tujuan dari pembangunan adalah menciptakan atau mempromosikan human well-being, kesejahteraan manusia. Selanjutnya, nah untuk kemudian apa namanya memahami lebih jauh mengenai apa itu bangunan, maka kemudian bisa dilihat dari apa kemudian ukuran-ukuran yang digunakan untuk mengukur atau indikator apa saja yang digunakan untuk menentukan
kesuksesan, kemajuan suatu upaya pembangunan. Nah, mengutip dari ID tahun 2017 bahwa selama ini gitu ya, untuk waktu yang sangat lama, ini dulu sih sebetulnya. Jadi sekitar tahun 1950-an sampai 1970-an, indikator utama yang digunakan untuk mengukur pembangunan atau menjadi indikator dari pembangunan adalah Gross National Product atau GNP atau PNB ya. Uh, apa namanya, pendapatan nasional bruto. Itu kemudian dijadikan proksi atau indikator untuk mengukur pembangunan sosial, ekonomi, dan manusia, human development. Namun kemudian setelah dikaji oleh para ilmuwan, setelah sekian lama gitu GNP ini digunakan satu-satunya atau patokan utama untuk pembangunan, maka para ilmuwan kemudian mulai menyadari bahwa sebetulnya penggunaan GNP semata-mata ini tidak cukup, tidak cukup untuk menggambarkan makna dari pembangunan itu sebenarnya sangat luas tema menyangkut seluruh aspek kehidupan, sehingga dicarilah kemudian alternatif indikator uh, untuk menutupi kekurangan dari produk nasional, gross national product ini yang dianggap tidak sufficient, tidak cukup untuk menggambarkan pembangunan yang multidimensional. Nah, dijelaskan bahasanya hari ini kemudian makna mengenai makna dan ukuran itu kemudian sudah mulai berkembang gitu ya. Dan pada hari ini yang tadinya hanya sekedar GNP, orang kemudian mulai sadar, ilmuwan kemudian mulai sadar dan mulai mengembangkan indikator-indikator lain untuk mengukur pembangunannya. Kemudian indikator-indikator tersebut kemudian covering aspek of well-being, jadi diharapkan mampu apa namanya, melingkupi berbagai aspek dalam kesejahteraan manusia yang multidimensi tersebut. Jadi kan GNP itu tidak mampu, itu ada shortcomings-nya itu dia tidak mampu mengukur berbagai aspek seperti apa namanya, masalah kesehatan, masalah pendidikan yang kemudian memiliki dampak yang besar terhadap pembangunan institusi-institusi sosial seperti pendidikan dan kesehatan itu tidak dijelaskan dalam GNP. Makanya kemudian dikembangkanlah indikator-indikator yang lain. Sehingga hari ini indikator yang sering digunakan dan dianggap paling lengkap gitu ya untuk menggambarkan apa itu pembangunan adalah apa yang disebut dengan HDI, Human Development Index. Human Development Index ini terdiri dari 3 dimensi, ya. Ada dimensi ekonomi, dimensi pendidikan, dan dimensi kesehatan. Nah, 3 dimensi tersebut kemudian diukur dengan beberapa indikator-indikator. Misalnya untuk ekonomi itu diukur dengan pendapatan dengan GNP per kapita, ya. Pendapatan rata-rata yang diperoleh penduduk suatu negara dalam 1 tahun yang ukur standar kehidupan atau standar hidup yang layak bagi masyarakat. Jadi itu mencerminkan standar ekonomi atau kesejahteraan ekonomi penduduk suatu negara. Kemudian untuk pendidikan itu diukur dengan 2 hal. Yang pertama, mean years of schooling. Mean years of schooling itu rata-rata lama sekolah. Jadi indikator ini memperlihatkan berapa rata-rata lama sekolah penduduk di suatu negara. Kemudian ada expected years of schooling. Jadi rata-rata tahun yang diharapkan seorang anak akan menghabiskan waktunya mulai dari sekolah dasar gitu ya, sampai perguruan tinggi. Jadi diperkirakan
berapa angka harapan selama rata-rata pendidikan masyarakat tersebut. Itu untuk mengukur pendidikan, kemudian untuk mengukur kesehatan itu dengan life expectancy of at birth. Jadi harapan hidup yang panjang itu diukur dengan itu. Jadi mencerminkan kualitas kehidupan dan akses terhadap layanan kesehatan di suatu negara. Nah, itu GNP atau apa namanya HDI dan kemudian digunakan untuk mengukur pembangunan harian. Kemudian kita juga mengenal yang namanya apa SDGs ya. Nah, yang belakangan ini ramai dan kemudian banyak diterapkan di berbagai negara adalah SDGs atau Sustainable Development Goals. Jadi PBB merumuskan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang kemudian menjadi apa namanya patokan yang jadi patokan yang kemudian dijadikan apa dasar bagi menjadi tujuan dari strategi pembangunan yang dapat di berbagai negara termasuk Indonesia. Ada 17 poin yang tentang kemiskinan, ada tentang dan seterusnya 17 poin. Nah, itu secara umum gambaran mengenai lalu bagaimana pembangunan dalam Islam. Nah, dalam pandangan Islam, nah, konsep pembangunan dalam pandangan Islam itu dibangun di atas kepercayaan bahwa uh, ada yang namanya pencipta, define. Jadi selain kita manusia, terdapat yang namanya pencipta. Yang mana antara manusia dan pencipta ini memiliki hubungan satu sama lain. Itu pun dengan manusia yang memiliki sama karena dengan hablullah ta'ala. Sehingga karena kita mengenal adanya Tuhan, ada hal-hal yang goib gitu ya, ada ada zat ada zat yang lebih berkuasa gitu yang menciptakan alam semesta dan ada manusia dan antara kedua hal tersebut memiliki hubungan satu dengan lain, saling berhubungan satu sama lain, maka ikut Islam kemudian apa namanya memandang bahwa terdapat dua jenis kebutuhan, yakni mundane dan spiritual. Jadi ada kebutuhan duniawi dan ada kebutuhan atau material gitu, dan ada kebutuhan yang sifatnya spiritual. Yang mana antara dua kebutuhan ini pada dasarnya menurut Hasan Sunan itu saling berkaitan satu sama lain dan menjadi satu kesatuan yang eksis dalam kehidupan manusia. Jadi ada dua jenis kebutuhan, kebutuhan material dan kebutuhan spiritual yang mana di antara keduanya ini tidak kemudian terpisah, tetapi terkait satu dengan yang lain. Nah, sehingga di dalam ekonomi Islam gitu ya, memberikan penekanan terhadap perkembangan atau pembangunan moral, etik, sosial, spiritual, dan human nature. Apa namanya? Sifat-sifat manusia. Di tidak hanya aspek material saja kemudian menjadi tujuan pembangunan di dalam Islam, akan tetapi dia juga concern terhadap nilai-nilai yang sifatnya spiritual itu tadi yang kemudian diturunkan dari nilai-nilai ajaran Islam. Jadi nilai-nilai moral, etika sosial, spiritual, nilai-nilai spiritual. Sehingga karena di dalam Islam dipahami hal-hal tersebut,
Maka menurut Ahmed ya, karena terdapat perbedaan sistem kepercayaan tersebut, maka target dari pembangunan itu pun akan berbeda, dan begitu pun dengan strategi yang dibutuhkan itu pun berbeda. Karena perbedaan sistem nilai, maka target dari pembangunan antara Islam dan konvensional itu berbeda. Teori yang dikembangkan pun harusnya memiliki perbedaan, dan begitu pun dengan kebijakan-kebijakan yang dibutuhkan atau strategi-strategi yang dikembangkan untuk mencapai tujuan tersebut itu pun berbeda. Nah, di dalam pandangan Islam terhadap pembangunan ekonomi di KBM Anto itu, Islam perspektif dalam pembangunan ekonomi itu unik, gitu, berbeda dan original dibandingkan dengan pandangan konvensional, terutama karena perbedaan dalam aspek fundamental. Di dalam tulisan yang lain yang dikatakan oleh Pak Bar itu towards a framework of Islamic analysis. Jadi di dalamnya itu menjelaskan apa yang kemudian membuat ekonomi Islam, atau kalau kita kaitkan dengan konteks diskusi kita pada apa yang kemudian membuat ekonomi pembangunan atau pembangunan ekonomi Islam itu berbeda dibandingkan dengan pembangunan ekonomi konvensional. Secara filosofis kata Akbar ya, bahwa pertama secara ontologis itu balik yang tadi, secara ontologis kita percaya ada hal-hal yang goib, dan kita mempercaya Tuhan yang menciptakan alam semesta. Kita mempercaya adanya anak kecil. Saya percaya tersebut yang tidak memiliki kita percaya ada yang secara sebagai manusia kita memiliki adalah Tuhan bahkan Khalifatullah sebagai perwakilan semesta. Itu tidak diterima atau tidak dikenakan pandangan konvensional. Dia secara epistemologis kita itu mengakui kebenaran yang datangnya dari kebenaran yang datangnya dari Quran dan kebenaran dari selain kebenaran yang sudah kita observasi dan observasi tidak selain dari hal tersebut, kita juga bisa mengambil dari wahyu dan mana itu kemudian tidak diterima dalam pandangan konvensional yang materialistik, simplistik. Hanya kebenaran dari sesuatu yang bisa diukur atau bisa diteliti atau bisa observasi sejarahnya. Dan kemudian secara aksiologis, ilmu ekonomi Islam itu atau dalam dia tidak boleh pun dalam hal ini dia kemudian tidak mampu memberikan solusi terhadap permasalahan. Jadi ekonomi Islam itu atau pembangunan Islam itu dia harus mampu memberikan solusi terhadap permasalahan itu. Kita menjadi petunjuk terhadap perubahan sehingga dia bersifat transformatif. Ini adalah sifatnya transformatif. Ini diubah keadaan itu jadi secara fundamental itu berbeda banget di penelitian tersebut tidak boleh hanya sekedar memuaskan hasrat ilmiah semata,
apa memberikan solusi yang nyata atau perbaikan tujuan masyarakat menuju Islam dan seperti baik. Nah, di tujuan tujuan dan Islam itu dalam perspektif Islam itu tujuan ekonomi itu sifatnya komprehensif dan holistik, dan juga dia meliputi tujuan yang sifatnya individu dan tujuan yang sifatnya tapi kalau dilakukan itu tujuan dalam Islam itu sifatnya yang komprehensif, welfare ada yang holistik sifatnya. Jadi atau pembangunan tujuan pembangunan ekonomi itu bersifat komprehensif dan holistik. Jadi ada kesejahteraan. Jadi kesejahteraan itu bersifat komprehensif. Dan bersifat komprehensif dalam arti ini artinya dia meliputi Tuhan atau kesejahteraan material dan kesejahteraan atau kebutuhan non material atau mungkin kita bisa bahasakan rohani atau kebutuhan spiritual. Nah, kemudian tujuan ekonomi pembangunan ekonomi Islam itu dia juga bersifat holistik. Artinya dia itu meliputi tujuan yang sifatnya atau welfare temporary welfare bahasa juga dan juga welfare in the hereafter atau kesejahteraan di dunia dan kesejahteraan di akhirat. Nah, tujuan tersebut itulah yang kemudian dibahasakan Islam dengan bahasa falah. Sifatnya kebutuhan atau kesejahteraan komprehensif dan holistik, meliputi dimensi spiritual maupun ya, apa namanya, dan juga dunia dan akhirat, kesejahteraan dunia dan kesejahteraan di akhirat. Nah, tadi kita sudah memperlihatkan adanya perbedaan konsep antara pembangunan Islam dan pembangunan konvensional. Nah, dari itu kemudian, karena kita kemudian melihat ada perbedaan, maka tentu kemudian itu kita bisa dari pemahaman itu gitu ya, kita kemudian bisa mengembangkan kritik atau melontarkan kritik terhadap teori pembangunan di masa Islam yang sifatnya lebih sekuler. Misalnya gitu ya, yang disampaikan oleh Aidin. Jadi menurut Aidin, konvensional HDI itu atau Human Development Index yang konvensional hari ini itu sebetulnya sudah menyediakan guidance, jadi sudah memberikan menyediakan panduan yang disebut dengan SDGs, sudah kasih panduan seperti itu. Tetapi dalam pandangan Islam itu tidak cukup. Kenapa? Karena dalam perspektif Islam kita tidak hanya mengejar kesejahteraan material atau kesejahteraan saja, tetapi kita juga mengejar kesejahteraan spiritual. Bagaimana spesifiknya kita kesejahteraan spiritual atau kebahagiaan spiritual itu bisa dikejar apabila kita mampu atau tercipta kondisi yang kemudian fasilitasi kita untuk melaksanakan seluruh perintah Allah dan juga dari seluruh larangannya. Kesehatan spiritual itu akan tercipta ketika itu bisa tercapai gitu. Kita mampu menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan. Kalau hanya sekedar kesejahteraan material saja ya begitu. Itu menurut ekonomi Islam itu tidak cukup.
untuk mengakomodir pembangunan kesejahteraan dalam perspektif Islam. Kemudian atau lagi ya HDA itu ya berguna, tetapi itu tadi ya, tidak kompatibel, fully compatible, tidak sepenuhnya cocok, tidak cukup dan tidak cukup untuk mengukur perkembangan ekonomi dalam Islam. Karena itu tadi ada beberapa dan sehingga menurut Anto kita harus membangun sebuah konsep yang itu didasarkan atas perspektif Islam sendiri. Nah, kemudian pendapat yang lain dari Hasan tahun 1995 mengatakan bahwa walaupun makna mengenai pembangunan dalam teori sekuler atau teori konvensional itu makin berkembang gitu ya, dari awalnya tadi cuma melalui GNP, kemudian terus berkembang gitu kan, aspek yang kemudian jauh masuk ke situ. Akan tetapi itu pun tidak cukup gitu, sudah berkembang gitu, walaupun sudah improve itu tetap tidak cukup. Kenapa? Karena dia itu apa namanya bertaut kepada paham materialisme, sehingga yang dikejar hanya kesejahteraan material di dunia bisa. Sehingga karena perbedaan itu tadi, perbedaan sistem nilai itu tadi, maka butuh kemudian kita membangun apa namanya kriteria pembangunan atau teori pembangunan itu pun dengan indeks untuk mengukurnya itu berdasarkan perspektif. Terakhir mengenai kritik terhadap SDGs ini ya yang disampaikan oleh dalam bukunya mengenai zakat. Ini mengenai zakat sebetulnya bukan zakat dan SDGs. Jadi menurut Ustaz Bagas dari segala tujuan-tujuan yang dicanangkan oleh SDGs itu kalau dibuatkan semacam jika kita ukur gitu ya, di menggunakan perspektif makasih syariah ayat 5 itu, jika kita melihat tujuan dari SDGs itu, dia hanya mampu memenuhi kebutuhan yang 4 itu, harta, turunan, jiwa, intelektual. Jadi menurut Ustaz Mas, 17 kebutuhan ini jika dikategorikan gitu ya, dia sebetulnya sudah mampu memenuhi 4 kriteria yang ada dalam syariah ini. Sulman, hifzul nasal, hifzul nafs, sama dan hifzul akal. Akan tetapi dia tidak cukup, ini sangat tipis gitu ya, dia tidak cukup untuk mengakomodir kebutuhan agama hifzuddin yang menjadi salah satu kebutuhan mendasar umat Islam yang tertuang dalam maqasid syariah. Nah, kita bisa lihat di gambar 2 ini, konsep kesejahteraan itu ya, kalau dibuat dalam atau tujuan pembangunan itu kalau dibuatkan satu lingkaran SDGs itu cuma mampu menutupi sebagian gitu ya. Ada area yang tidak tertutupi atau tidak terakomodir oleh SDGs. Kemudian itu oleh maqasid syariah itu secara fully mengakomodir kebutuhan manusia dalam pandangan Islam. Oke. Nah, dari itu kemudian, dari pemahaman itu kemudian, kita ingin membangun konsep ekonomi atau konsep yang dalam pandangan Islam. Yang kita beberapa ahli gitu yang menggunakan konsep maqasid syariah yang tadi untuk membangun dan tersebut. Nah, maqasid syariah atau yang sederhana tujuan dari syariah kan sebetulnya merepresentasikan kebutuhan dasar yang ingin dilindungi oleh agama. Apabila kebutuhan dasar penuh, maka
akan mencapai kesejahteraan. Menurut Cakra, pemenuhan kebutuhan terhadap 5 aspek yang terkondang dalam syariah adalah hizbi, akal, asal, sunasal, itu apabila teradres ya, baik, nah, itu merupakan bagian dari basic human right. Nah, mana itu kemudian bisa menjadi pemenuhan 5 aspek tersebut dalam syariah itu kemudian bisa menjadi fondasi teoretikal Islamic human development. Jadi kalau ada teks atau mengembangkan yang namanya Islamic human development. Nah, dari slide ini hingga slide akhir ini sebetulnya akan fokus kepada awal dan cakra. Dan tulisannya apa ya? Awal dan cakra mengenai dan tulisannya the Islamic vision of development in the light of manasik syariah. Ini bagaimana visi Islam cakra mengenai pembangunan Indonesia gitu ya dengan menggunakan bahasa syariah sebagai bahasa. Nah, dari bahasa syariah yang 5 tersebut yang sebenarnya bahasa syariah ini sudah dikembangkan dalam yang tadi disebutkan di awal yang sudah diadres kebutuhan basic 5 tersebut sudah banyak dibahas dalam literatur Islam dalam Torah sudah banyak disinggung. Salah satu yang disebut oleh Al-Ghazali ya Syatibi dari bahasa syariah basic yang harus dipenuhi agar kemaslahatan manusia bisa tercapai. Nah, itu kemudian ditambahkan, nah, tersebut kembangkan. Nah, menurut ini cakra, apa namanya, nafs, hifzun nafs gitu ya, hifzun self, bahasa ini, itu merupakan tujuan utama. Nah, jadi instead of mengikuti urutan yang dipaparkan oleh apa namanya Al-Ghazali ya, dan HTV gitu ya, merupakan subjek di urutan pertama. Menurut Capra yang kemudian mengikuti pandangan dari Fahrudin Razi gitu ya, dia menempatkan manusia atau nafs di urutan yang pertama. Menurut mereka, Razi dan Capra, bahwa itu sebetulnya adalah sesuatu yang masuk akal. Nah, pembangunan yang berkelanjutan itu itu dilakukan objek dan subjek ya. Objek dan subjek pembangunan itu yang manusia melakukan manusia sebagai khalifah dan ingin dibangun apa yang dikembangkan itu adalah manusia itu sendiri. Jadi kalimat yang digunakan adalah and as well as the means. Jadi tujuan sekaligus sarana untuk mencapai pembangunan itu ya manusia itu sendiri. Sehingga manusia diberikan ditempatkan dari itu kemudian jadi yang pertama itu manusia gitu ya. Manusia itu jadi tujuan utama dari bahasa bukan lagi invigorating the humans. Jadi menghidupkan atau apa namanya uh, mengembangkan kehidupan manusia yang jadi selain
Nah, kita bisa lihat ya, kita bisa lihat dari Integrated Technique of the Human Self ini itu banyak sebetulnya turunan-turunannya gitu ya. Turunan itu yang kemudian disebut oleh siapa disebut koleris atau tabiah. Jadi selain ada al-asliyah yang kemudian lima tujuan utama itu tadi Hifzuddin dan seterusnya itu ada sebagai kebutuhan utama, kebutuhan pribadi gitu atau yang disebut oleh al-asliyah. Ada kemudian koronelis atau tabiat atau kemudian faktor apa ya, hal-hal kondisi-kondisi yang kemudian secara natural itu harus ada atau mengikuti. Nah, jadi secara natural itu harus ada, harus tercipta atau dia menjadi pendukung dari faktor-faktor utama yang tadi, tujuan utama tadi. Uh, tanpa mewujudkan mewujudkan kongres atau ini maupun ini itu tujuan utamanya akan sulit tercapai. Jadi kalau kalau dari aspek human self-nya atau hifzun nafsnya itu ada banyak ya, ada dignity, self-respect, justice, spiritual life, security of life, property and honor, freedom, education, good governance, ada banyak poin. Ya, kemudian itu nanti uh, poin-poin ini kemudian nanti ketika bisa diciptakan, itu akan menunjang beberapa hal. So, apa namanya? Apa namanya? Tujuan asliah yang lainnya gitu ya. Ada akal, ada nasal, ada di. Nah, semua ini ketika mampu tercipta, dia akan menunjang di lebih ini indikator indikator untuk kemudian menciptakan apa namanya kesejahteraan manusia itu ini dengan mewujudkan poin-poin ini yang ada sekitar 14 poin ini. Selain uh, berdasarkan apa namanya, berdasarkan syariat itu kan selain hifdzun nasal ada juga hifdzuddin dan seterusnya. Semuanya itu tentu selain hifdzun nas yang jadi pokok utama tadi gitu ya, tujuan utama tadi itu yang lainnya tentu saja harus diwujudkan juga. Uh, Dari empat yang lainnya itu, empat tujuan maksudnya lainnya itu agama, akal, dan keturunan, dan harta itu semuanya juga harus bisa tercapai. Karena tanpa mencapai keempat hal itu, kemudian itu akan kesejahteraan manusia itu akan sulit tercapai secara sempurna. Nah, ini sekira dikasih saja gitu. Nanti teman-teman bisa baca sendiri dalam tulisan Cakra. Ada strengthening faith, kemudian ada strengthening enrichment atau strengthening faith ini memperkuat atau memperkaya apa namanya kepercayaan agama ini kemudian banyak turunannya. Ada dimulai dari memiliki worldview. Jadi bagian dari enrichment faith atau memperkaya atau memperkenalkan gitu ya, agama ini ada dimulai dari pemahaman worldview yang baik dulu, kemudian dari worldview ini turunlah kemudian values atau motivation, kemudian uh, values ini, pemahaman terhadap values ini yang dibarengi dengan profil motivation itu tidak akan bisa terlaksana dengan baik tanpa didukung oleh education yang baik pula. Jadi harus ada pendidikan yang baik, kemudian motivasi yang bagus gitu ya dalam pengembangannya, dalam pelajarinya terhadap value yang turun dari value menjadi turunan atas pemahaman worldview Islam, tauhid dan seterusnya dan seterusnya.
Oke, terima kasih Mas Amrullah. Bentar, bentar. Nah, dikit lagi, Oh, dikit belum. lagi. Oke. Ada faith, ada akal, banyak sebetulnya ya. Nanti, nah, terakhir, terakhir. Nah, dari kelima aspek makassar syariah tersebut, kemudian harapannya kan sebetulnya semuanya bisa tercipta gitu ya, terpelihara dengan baik, terakomodir dengan baik. Namun Cakra, walaupun walaupun apa, eh, walaupun apa namanya, kebutuhan material umat Islam itu bisa tercapai gitu ya, walaupun umat Islam itu kaya, akan tetapi jika agamanya yang intelektualnya yang besar seperti ini itu tidak ditangani dengan baik, maka pembangunan yang terjadi itu pun hanya bersifat short term semata. Nah, dalam perjalanannya, jika segala aspek yang lain itu tidak diperhatikan, maka timbul masalah-masalah yang kemudian ganggu pencapaian tujuan Islam yang sebetul-betulnya yang mencapai falah. Kira itu kurang lebih gambaran lah. Ini beberapa referensi yang kemudian bisa saya kembalikan ke Panian. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Mas Amrullah, luar biasa sekali. Jadi banyak dapat insight baru tentang ekonomi Islam, bagaimana tadi pandangan Capra dan yang lainnya, bagaimana ada figur dari penyambungan figur antara Maqasidus Syariah dan juga Sustainable Development Goals. Ini suatu yang menarik. Tapi ada yang menarik tadi, ada satu goals yang memang digaris bawahi bahwa ada falah. Falah ini falah yang macam gimana, Mas? Apakah falah yang hayalah atau falah yang sekomprehensif apa sih yang memang menjadi suatu visi, jadi tujuan besar dari bagaimana ekonomi Islam bisa membangun suatu sistem kesejahteraan atau sistem welfare, sistem apa namanya ya sistem yang siklikal dan memang saling saling menguatkan. Jadi tadi dengan kan singgung terkait falah ya. Ini falah yang seperti apa itu, Mas Amrul? Sambil monggo apa namanya Mbak Pina Tabiul, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Oke, monggo Mas Amrullah sambil menunggu Mbak Falah. Pina. Dan ini yang saya paham ya. Nanti kalau falah yang saya ketahui akan kemudian menjadi satu terminologi atau satu konsep ini kemudian dijadikan sasaran dari pembangunan atau kalau kalau kita ngomong sasaran atau tujuan dari pembangunan atau kalau kita ngomongin ilmu ekonomi Islam secara umum dia menjadi tujuan. Nah, ini kan salah satu definisi yang ditawarkan. Saya lupa. Salah satu definisi yang ditawarkan ini apa itu ilmu ekonomi Islam kan adalah ilmu untuk mewujudkan falah tersebut. Nah, sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, falah itu merupakan konsep yang menggambarkan kondisi ideal yang ingin diciptakan oleh ekonomi Islam. Mana itu apa namanya menjelaskan bagaimana sih apa kesejahteraan ideal yang diharapkan itu. Tadi sudah disebutkan ya, falah itu eh, melingkupi kesejahteraan yang multidimensional. Jadi dia tidak hanya kemudian merekognisi atau mengakui bahwa kesejahteraan manusia itu hanya sifatnya material semata, akan tetapi juga kesejahteraan yang sifatnya spiritual atau ruhani. Ada ada yang material, kemudian ada yang material.
atau ada yang buta fisik gitu. Jadi tidak hanya kaya aja gitu, kaya secara dalam hal ini kaya material ya, kaya duit saja, akan tetapi kebahagiaan batin juga harus dicapai. Kebahagiaan batin itu sebagaimana saya jelaskan tadi ya. Kebahagiaan batin itu kemudian bahagian spiritual itu kemudian dijelaskan oleh para ahli bahwa untuk mencapai itu diwujudkan dengan apa namanya pemenuhan atau menjamin kebutuhan manusia untuk beribadah kepada Tuhannya, menjalankan segala perintahnya, jadi menciptakan kondisi itu gitu ya. Ada kondisi yang kemudian membuat kita bebas untuk menjalankan perintahnya dan dari segala larangannya. Makanya kan kemudian apa namanya eh, konsep kesejahteraan yang dikembangkan oleh Shoki Beck itu dalam kuadran Cibes itu kan bedakan tuh ada sejahat ada ada miskin mutlak kalau misalnya bahasanya ada kayak mutlak ada miskin itu miskin spiritual miskin material dia sudahlah secara ekonomi miskin dia juga jarang melaksanakan perintah sholat dan puasa kayak absolut itu adalah yang kaya ya, kaya spiritual kaya atau sejahtera ini dalam Islam ya cukup sejahtera gitu ya di diri mereka dia juga menjalankan perintah Allah sebagai bagian dari hakikatnya sebagai Abdullah dan sebagai hamba Allah yang menjalankan perintahnya menjadi segala dan orientasinya itu tidak hanya orientasi saja tidak hanya selesai di dunia gitu ya tapi kita yakin dan kita mengingatkan bahwa kita juga ingin mengejar bagian akhirat mana sebetulnya kalau kalau kebahagiaan yang duniawi dalam perspektif yang tadi itu bisa terlaksana dengan baik, kita sebetulnya insya Allah kedua kebahagiaan akhirat akan tercapai juga gitu. Sampai falah yang saya maksudkan itu, yang saya pahami itu ya seperti itu. Mungkin Usmania bisa menambahkan. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas Allah, luar biasa loh. Monggo Mbak Pina, barangkali ada yang ingin ditambahkan dalam diskusi kita malam hari ini. Jadi kita memang berprinsip bahwa berapapun yang ikut, berapapun yang bergabung, buat kami di Icons tidak menjadi persoalan. Yang paling penting adalah bagaimana kami bisa tetap istiqomah mendakwahkan ekonomi Islam, membumikan ekonomi robani. Monggo Mbak Pina. Oke, kalau memang misalkan tidak ada, bisa closing statementnya monggo Mas Amrullah. Baik. Sebagai penutup, mungkin lagi kesimpulan. Islam itu kan memandang kita gitu. Bukan kami kan kita sebagai muslim itu diharapkan bisa meraih kemenangan bisa salah itu kan bergantung siap berjuang berjuangkan dengan baik sehingga dengan wadah sekiranya ini bagian dari ikhtiar ciptakan apa yang kita sudah pahala ciptakan dunia tidak dan sebagainya
Kira itu kurang lebih. Semoga diskusi yang berjihad pada Allah jangan pedang tetapi enak si banyak harus Oke, terima kasih Mas Amrullah. Luar biasa. Mari kita tutup diskusi pada malam hari ini dengan membaca doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah Ustaz Amrullah, nasr minallah, fatul qarib, wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.